Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, eh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mas Ubaibi Akbarel Hamid dengan NIM 2210116034 dari program studi S1 Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Dan kali ini saya akan memaparkan usulan penelitian saya dengan judul Analisis Implementasi Hutan Wakaf Lowong Sabilulungan dalam Mengatasi Lahan Kritis dan Memberdayakan Masyarakat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Adi Nurrohim, SHI MEI CDIF, Bapak Dr. Muhammad Anwar Fatoni, SCMA CDIF. Untuk yang pertama, saya mulai dari latar belakang. Yang seperti yang sudah kita tahu bahwa Indonesia diberkahi dan dianugerahi dengan keanekaragaman hayati yang melimpah dari luasnya hutan yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan luas hutan yang besar, Indonesia menjadi negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Walaupun diberkahi dengan luas hutan yang sangat besar, Indonesia juga memiliki masalah-masalah yang berkaitan dengan hutan Indonesia, yaitu deforestasi, di mana deforestasi ini menjadi masalah utama dalam lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Bisa kita lihat di grafik di sebelah kanan, ada angka reforestasi dan deforestasi dari rentang tahun 2020 hingga tahun 2022. Di mana pada rentang 2020 hingga 2021, angka deforestasi sebesar 139.000 hektar jika dibandingkan dengan angka deforestasi pada tahun tersebut hanya 26.000 hektar. Lalu selanjutnya, walaupun terjadi penurunan pada rentang tahun 2021 hingga 2022, angka deforestasi menurun menjadi 119.000 hektar, namun tetap saja ketimpangan reforestasi dan deforestasi di Indonesia masih terbilang cukup memprihatinkan. Berbagai solusi dari masalah ini sudah coba dilakukan oleh pemerintah hingga masyarakat maupun swasta untuk mengatasi masalah deforestasi maupun dampak dari deforestasi ini sendiri. Eh, Salah satu solusi yang dapat ditawarkan yaitu wakaf hutan, di mana wakaf hutan ini dapat menjadi solusi permasalahan kelestarian hutan karena hakikat dan fungsi wakaf dalam Islam yang abadi dan produktif. Di mana inisiasi ini pertama kali diinisiasikan oleh teman-teman pegiat lingkungan dari Aceh, yang di mana sekarang sudah menjadi hutan wakaf Janto di Aceh, di mana menjadi pelopor dari hutan wakaf itu sendiri. Lalu selanjutnya, tren wakaf hutan di Indonesia hingga saat ini berkembang dengan positif, dengan ada sekitar 3 lokasi di Indonesia yang sudah punya hutan wakaf. Yang pertama, hutan wakaf Janto di Aceh dengan luas hektar sebesar 4,57 hektar. Lalu ada hutan wakaf Bogor, dari hutan wakaf 1 hingga hutan wakaf 5, di mana hutan wakaf Bogor ini merupakan hutan wakaf yang paling populer di Indonesia yang dikelola oleh Yayasan Hutan Wakaf Bogor. Lalu ada IPB juga, dan dari pemerintah juga ikut membantu untuk pengelolaan hutan wakaf Bogor itu sendiri. Lalu ada yang terakhir, hutan wakaf Lowong Sabilulungan yang dikelola oleh Yayasan Lowong Sabilulungan dan Pemkab Bandung dengan lokasi di daerah aliran Sungai Citarum, Kecamatan Kertasari, di mana area hutan wakaf ini sendiri saya belum menemukan luas pastinya. Maka dari itu belum ditemukan informasi yang saya dapat cantumkan. Lalu selanjutnya, walaupun konsep hutan wakaf ini sendiri terbilang cukup positif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan hutan wakaf itu sendiri, di mana alih fungsi lahan kritis yang awalnya dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi wakaf hutan di hutan wakaf Lowong Sabilulungan menjadi wakaf hutan pohon keras, perlu dipertimbangkan potensinya apakah dapat mengancam ekonomi masyarakat sekitar, di mana lahan-lahan yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat ataupun pengusaha yang dikelola menjadi perkebunan atau lain sebagainya seperti pertanian dan lain sebagainya itu sudah memiliki izin, namun karena pengelolaan yang kurang baik akhirnya lahan-lahan tersebut menjadi lahan kritis. Saat menjadi lahan kritis, Pemkab Bandung menginisiasikan untuk menjadikannya sebagai wakaf hutan. Dan apakah alih fungsi lahan yang awalnya dikelola oleh masyarakat menjadi wakaf hutan
dapat mengancam ekonomi masyarakat sekitar maupun sebaliknya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dengan tetap mengatasi lahan kritis tersebut. Lalu selanjutnya ada gap research dan novelty. Dari beberapa penelitian sebelumnya telah ditentukan di Yayasan Hutan Wakaf Bogor oleh Janah dan teman-temannya menunjukkan terdapat 6 pertimbangan penting dalam pengelolaan hutan wakaf, yaitu status hukum, ekologi, Islam, ekonomi, sosial, dan estetika. Lalu ada penelitian oleh Swender dan teman-temannya juga di Yayasan Hutan Wakaf Bogor, yaitu hutan wakaf memiliki potensi besar dan dalam keberlanjutan lingkungan, terutama dalam pencegahan erosi tanah. Lalu berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan, ada beberapa hal yang menjadi novelty kebaruan dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan di hutan wakaf Lowong Sabilulungan itu masih sedikit dan belum banyak ditemukan. Dan dampak dari alih fungsi lahan kritis masih belum banyak ditemukan juga, di mana apakah alih fungsi lahan kritis yang awalnya digunakan oleh masyarakat menjadi wakaf hutan dapat mengancam ekonomi masyarakat sekitar atau sebaliknya. Lalu informasi yang tersedia di internet terkait hutan wakaf Lowong Sabilulungan juga masih belum banyak ditemukan jika dibandingkan dengan hutan wakaf Bogor ataupun hutan wakaf Janto. Lalu berangkat dari hal sebelumnya, maka ada rumusan masalah dan tujuan penelitian kali ini, yaitu pertama rumusan masalah bagaimana sih implementasi hutan wakaf Lowong Sabilulungan dalam mengatasi lahan kritis. Yang kedua, bagaimana implementasi hutan wakaf Lowong Sabilulungan dalam memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya dalam bidang ekonomi. Lalu yang ketiga, bagaimana dampak dari alih fungsi lahan kritis menjadi wakaf hutan terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitiannya yaitu menganalisis implementasi hutan wakaf Lowong Sabilulungan dalam mengatasi lahan kritis. Lalu untuk menganalisis implementasi hutan wakaf Lowong Sabilulungan dalam memberdayakan masyarakat sekitar. Lalu yang ketiga yaitu untuk menganalisis dampak dari alih fungsi lahan kritis menjadi wakaf hutan terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Lalu manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dari aspek teoritis bagi peneliti yaitu berfungsi sebagai panduan, referensi, inspirasi, dan sumber literatur bagi penelitian berikutnya. Lalu ada bagi akademisi, yaitu diharapkan dapat menjadi sumber tambahan ilmu pengetahuan dan memperluas pemahaman dan keilmuan terkait pengembangan hutan wakaf pada mahasiswa hingga masyarakat umum. Lalu selanjutnya dari aspek praktis sebagai regulator, khususnya dalam ini BWI, Kemenak maupun KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam merumuskan payung hukum dan regulasi yang relevan dan spesifik terkait kelestarian lingkungan dengan wakaf hutan. Lalu ada selanjutnya bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi bagi praktisi pengelola wakaf hutan, khususnya Yayasan Lowong Sabilulungan dalam mengimplementasikan dan mengelola hutan wakaf. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab 2 tinjauan pustaka, dimulai dari hasil penelitian terdahulu. Saya mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Yang pertama oleh Janah dan teman-temannya dengan judul Management Strategies of a Productive Work-Based Forest in Bogor, Indonesia, dengan hasil yaitu menunjukkan aspek penting dalam pengelolaan hutan wakaf dimulai dari legal, ekologi, Islam, ekonomi, sosial, dan estetika dengan rekomendasi untuk mengembangkan strategi khusus untuk jenis hutan wakaf tertentu seperti pada daerah kars maupun mangrove. Lalu ada selanjutnya penelitian oleh Nur dan Irfani dengan judul Strategi Pengembangan Hutan Wakaf Bogor menggunakan pendekatan ISM menunjukkan bahwa payung hukum hutan wakaf sebagai aspek utama dalam kebutuhan dan tujuan pengembangan hutan wakaf. Lalu ada kendalanya yaitu kurangnya profesionalisme nazir dalam mengelola hutan wakaf. Kita selanjutnya oleh Ali dan Kasim, di mana hasilnya yaitu strategi komprehensif perlu dilakukan untuk mengoptimalkan organisasi hukum dan sumber daya manusia terdidik untuk mengedukasi masyarakat terkait konsep wakaf. Lalu rekomendasinya yaitu pemerintah dan MUI untuk mengeluarkan regulasi yang khusus mengatur hutan wakaf di Indonesia. Lalu ada penelitian oleh Restiani et al. Dengan hasil Yayasan Hutan Wakaf Bogor mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk pengembangan hutan dan bekerja sama dengan Basnas serta Kemenak secara produktif dengan memberdayakan komunitas lokal. Lalu ada landasan-landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis hasil dari penelitian ini, yaitu yang pertama yaitu teori tentang wakaf, di mana jumhur ulama
mengartikan wakaf sebagai tindakan menahan harta yang tetap memberikan manfaat tanpa mengurangi nilainya, dan manfaat tersebut dialihkan untuk transaksi yang diperbolehkan atau digunakan untuk kebaikan dan amal demi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lalu selanjutnya ada teori hutan wakaf itu sendiri, yaitu hutan yang dibangun dan dikembangkan di atas tanah wakaf yang diperoleh melalui tanah wakaf atau wakaf tunai yang terkumpul dari para wakif, di mana hutan wakaf ini juga merupakan jenis wakaf produktif yang melibatkan upaya penanaman kembali hutan pada sebidang tanah. Lalu teori selanjutnya yaitu lahan kritis, di mana terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara kemampuan lahan dengan penggunaan lahannya, sehingga mengakibatkan kerusakan lahan secara fisik, kimia, serta biologis. Lalu ada pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu upaya yang melibatkan pemanfaatan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dengan tujuan meningkatkan produktivitas masyarakat tersebut. Lalu ada deskripsi objek penelitian dengan lokasi di Bandung, Jawa Barat, yaitu tujuannya untuk merehabilitasi lahan kritis di Das Citarum dengan nama Leuweung Sabilulungan yang diinisiasikan tahun 2013 oleh Pemkab Bandung dan pegiat lingkungan. Lalu ada metodologi penelitian yang saya gunakan pada bab 3, yaitu pertama metode penelitian dengan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di hutan wakaf Leuweung Sabilulungan, dengan lokasi penelitian di hutan wakaf Leuweung Sabilulungan pada daerah aliran Sungai Citarum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan objek bagaimana implementasi hutan wakaf Leuweung Sabilulungan dalam mengatasi lahan kritis dan memberdayakan ekonomi masyarakat, dengan subjek penelitian yang pertama mulai dari pengurus yayasan, yang kedua dari nazir hutan, lalu yang ketiga beberapa perwakilan dari masyarakat sekitar yang terdampak dari pengelolaan hutan wakaf Leuweung Sabilulungan itu sendiri. Lalu sumber data yang saya gunakan dimulai dari primer, dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, lalu ada sekunder, dapat digali dari dokumen resmi, buku, artikel jurnal, artikel media massa, situs resmi, dan lain sebagainya. Lalu teknik pengumpulan dengan pengolahan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu teknik validitas data yang saya gunakan menggunakan triangulasi sumber data dengan membandingkan dan memeriksa data dari berbagai sumber yang didapat dan relevan. Dengan teknik analisa data dimulai dari reduksi data, penyajian data, hingga verifikasi dan penarikan kesimpulan. Lalu ada riset desain yang saya susun pada penelitian kali ini dimulai dari tahap pralapangan, fokus penelitian, rumusan masalah, metodologi penelitian, tahap kegiatan lapangan, hingga tahap pasca lapangan untuk mendapatkan umpan balik yang digunakan dalam penelitian kali ini. Mungkin segitu saja dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, boleh banget. Kritik sarannya juga boleh masukkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.